wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wa bi nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak ada rasa yang pantas menggelora di hati ini kecuali semua rasa mengacu kepada satu rasa, yaitu rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini. Terutama dari banyak nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang mudah-mudahan dengan semua nikmat tersebut memunculkan banyak nikmat-nikmat lainnya, sehingga ketika kita selalu gelorakan nikmat itu, maka mudah-mudahan Allah janjikan kepada kita nikmat lain yang begitu banyak. Amin. Tidak apa salam dan salawat semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada era Ramadan saat ini, di balik berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita, maka muncul banyak persepsi di kalangan kita. Ada yang mempersepsikan dan memiliki keyakinan bahwa masa depannya akan menjadi suram. Ada yang mengatakan ini ujian yang luar biasa. Bagaimana dengan kondisi anak dan istri ketika ada kondisi PHK, ada kondisi dirumahkan, kondisi ekonomi yang rata-rata semuanya menjadi turun. Berbagai macam persepsi ini muncul di kalangan kita. Lalu bagaimana Islam memandang pembagian-pembagian persepsi yang benar yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran? Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak sahabat semua untuk sama-sama mentadaburi surat Asy-Syu'ara mulai dari ayat 61 sampai 63. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang dua macam persepsi, dan kita diminta untuk mentadaburinya, kemudian bisa memilih mana persepsi yang benar seharusnya. Kenapa ini menjadi penting? Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, persepsi ketika dia makin menguat di dalam pikiran dan mental kita, maka dia akan menjadi sebuah kepercayaan, sesuatu yang kita percayai. Ketika kepercayaan ini menguat, maka dia akan menjadi sebuah keyakinan. Dan ketika keyakinan ini makin menguat di dalam pikiran dan mental kita, maka dia akan menjadi bagian daripada keimanan. Artinya, salah persepsi kita, salah pula kita mempercayai sesuatu, salah pula kita meyakini sesuatu, dan salah pula nanti kadar keimanan kita. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma tara'al jam'an." Ketika kedua kelompok sudah saling melihat. Dalam surat ini Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya menghindari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Andai kata saya mengajak membayangkan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kita menoleh ke belakang, kita melihat Fir'aun dan tentaranya masih jauh di belakang. Pastilah perasaan kita masih tenang. Beberapa waktu kemudian, kita lihat ke belakang, Fir'aun dan tentaranya sudah makin dekat. Bagaimana perasaan kita? Pastilah muncul was-wasah, berbagai macam persepsi, berbagai macam keyakinan di dalam hati kita. Mulai terbayang, kita akan tertangkap. Ketika sudah tertangkap, kita akan dibunuh. Ketika sudah dibunuh, mungkin ada yang akan disiksa.
muncul bayangan-bayangan di dalam dunia mental kita, di dalam dunia persepsi kita tentang berbagai macam hal yang akan terjadi. Itulah yang terjadi, Allah gambarkan. Ketika falamma taraw al-jam'an qala ashabu Musa, berkata pengikutnya Nabi Musa alaihi salam, inna lamudrakun, sesungguhnya kita pasti terkejar. Kita akan menjadi orang-orang yang terkejar, tersusul oleh Fir'aun dan tentaranya. Perhatikan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ada di dalam dunia persepsi, ada di dalam dunia mental. Kenapa? Karena sesungguhnya belum terkejar. Peristiwa terkejarnya itu belum terjadi. Peristiwa terbunuhnya itu belum terjadi. Peristiwa disiksanya juga belum terjadi. Semuanya ada di dalam bayangan-bayangan mental kita, ada dalam dunia persepsi kita. Ingat, persepsi ketika menguat, dia menjadi kepercayaan, kepercayaan menguat, dia menjadi keyakinan, keyakinan menguat, dia mempengaruhi kadar keimanan seseorang. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi, dunia persepsi yang muncul di kalangan pengikutnya Nabi Musa ketika mata melihat, telinga mendengar, dan hati merasakan, seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak ada lagi jalan keselamatan. Nah, sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam dunia psikologi modern ada sebuah prinsip yang wajib kita ketahui, bahwa sesungguhnya otak kita sulit membedakan mana khayalan, mana kenyataan. Kenapa demikian? Contoh saja, ketika sahabat pernah bermimpi dan itu mimpi buruk, tidur di kasur yang empuk di ruang ber-AC. Ketika sedang enak tidur, kemudian bermimpi, di dalam mimpi itu kita berjalan di sore hari, tiba-tiba ada seekor anjing lepas dari sebuah rumah. Kemudian di dalam mimpi itu, anjing itu mengejar kita. Kita berlari. Anjing itu makin cepat mengejar kita. Ketika makin dekat, makin dekat, makin dekat, ketika akan digigit, kemudian betul, kita terbangun. Perhatikan ketika sahabat sekalian mengalami mimpi-mimpi seperti ini. Ketika terbangun, seperti apa nafasnya? Terenah-enah, bukan? Padahal kita sedang apa? Sedang tidur. Tapi kita harus mengatur nafas kita. Padahal kita sedang tidur. Kita pegang dahi kita, ternyata berkeringat. Padahal kita tidur di ruang ber-AC. Sesungguhnya apa yang terjadi? Di dalam mimpi, itu adalah sebuah peristiwa mimpi. Namun ternyata otak kita tidak menerjemahkan itu sebagai sebuah mimpi. Otak kita menerjemahkan itu sebagai sebuah kenyataan. Ketika kita berlari, kita butuh tenaga lebih banyak. Maka otak memerintahkan paru-paru kita untuk menghirup oksigen lebih banyak. Untuk kebutuhan tenaga. Agar oksigen didistribusi ke seluruh tubuh oleh darah, maka otak kita memerintahkan jantung untuk memompa lebih cepat. Suhu tubuh meningkat, maka keluar kelenjar keringat. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah prinsipnya. Otak kita sulit membedakan mana khayalan, mana kenyataan. Ketika mimpi itu diterjemahkan oleh otak kita sebagai sebuah kenyataan, maka otak kita akan memerintahkan seluruh apa yang ada di ujung rambut sampai ujung kaki untuk merealisasikan menjadi sebuah kenyataan. Itulah yang terjadi pada pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Inna lamudrakun. Ungkapan yang sangat yakin bahwa itu pasti terjadi. Padahal belum terjadi. Ketika itu terjadi, maka otak manusia akan berusaha merealisasikan itu. Dia tidak akan menemukan solusi ketika sudah meyakini bahwa semua solusi itu tertutup. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah persepsi pertama. Karena manusia atau seseorang hanya mengandalkan
kepintaran otak saja, kepandaian dan kemampuan sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk. Namun Al-Quran mengajarkan ada persepsi kedua. Ketika pengikutnya Nabi Musa mengatakan hal seperti itu dengan persepsi, kepercayaan, dan keyakinan seperti itu, perhatikan lanjutan ayatnya. Qala kalla, berkata Musa alaihissalam, kalla, tidak, sekali-kali tidak akan tersusul, tidak akan terkejar. Bisa dibayangkan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua pengikutnya mendapatkan keyakinan seperti itu, apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam? Beliau tampil sebagai seorang leader yang Masya Allah. Beliau meyakinkan pada pengikutnya, insya Allah tidak akan terkejar, tidak akan tersusul, insya Allah pasti ada solusi. Kenapa demikian? Beliau lanjutkan, inna ma'iyya rabbi sayahdi, karena aku beserta dengan Tuhanku. Sayahdi, pasti Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan sayahdin, Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku, sesungguhnya petunjuk itu belum diketahui. Petunjuknya apa? Belum diketahui oleh Nabi Musa. Hanya saja Nabi Musa alaihissalam sangat yakin, insya Allah Allah akan memberikan petunjuknya. Artinya apa? Terjadi dua persepsi yang sangat berbeda antara persepsinya pengikut Nabi Musa alaihissalam dan persepsi Nabi Musa alaihissalam. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memiliki persepsi dan keyakinan seperti Nabi Musa alaihissalam, perhatikan, inna ma'iyya rabbi. Nabi Musa mengatakan, aku beserta dengan Tuhanku. Artinya apa? Yang harus ditingkatkan terlebih dahulu, saya mengajak, mengingatkan diri pribadi dan juga sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ma'iyatullah kita, kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa dan semua ibadah-ibadah lainnya yang bisa membuat kita mendapatkan janji ketakwaan sebagai orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah ini perbaikan ma'iyatullah? Bukankah ini perbaikan, meningkatkan hubungan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah, kebersamaan kita kepada Allah pada bulan suci Ramadan ini? Dipaksa atau tidak, semua lingkungan, Masya Allah, membuat kita makin dekat kepada Allah. Bukankah ini peningkatan ma'iyatullah? Harapannya ketika ma'iyatullah kita meningkat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan persepsi, kepercayaan dan keyakinan serta keadaan keimanan untuk menuju derajat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun masalah yang saat ini sedang kita hadapi, ujian yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun, bahkan mungkin menurut persepsi pengetahuan manusia tidak mungkin ada solusi, tapi ketika ma'iyatullah kita makin meningkat, khususnya di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah berikan keyakinan dan persepsi seperti keyakinan Nabi Musa alaihissalam, yaitu pasti ada jalan keluar, ada petunjuk yang akan Allah berikan kepada kita semua. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri pribadi dan sahabat sekalian, kita tingkatkan dengan sarana Ramadan ini ma'iyatullah kita. Insya Allah dengan demikian Allah akan ubah persepsi kita, Allah akan ubah kepercayaan kita, Allah akan ubah keyakinan kita, dan akhirnya Allah akan ubah dan perbaiki keimanan kita makin meningkat untuk menuju derajat takwa. Sehingga Nabi Musa alaihissalam memiliki dua pilar. Tidak hanya pilar pengetahuan manusia, tetapi juga punya pilar keimanan untuk bisa menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam masalah yang saat ini sedang Allah berikan. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Berlalu satu detik tanpa arti memperbaiki kebersamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita sambung pada sesi berikutnya
melanjutkan apa selanjutnya yang harus kita lakukan setelah kita memiliki perbaikan persepsi, kepercayaan, keyakinan, dan mempengaruhi kadar keimanan. Kita ingin mendapatkan apa yang Nabi Musa alaihissalam berikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang kami bisa berikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.